wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ricky Perdana Putra, SKMMKes. Saya selaku dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia Makassar, khususnya di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Selain menjadi dosen, saya menjabat sebagai Kepala Unit Kegiatan Kemahasiswaan di IIK Pelamunia. Latar belakang pendidikan saya S1 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan melanjutkan di program Pasca Sarjana Peminatan Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, biasanya saya bawakan pada semester genap dengan judul Manajemen Kesehatan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit. Bobot yang diberikan kepada mata kuliah ini yaitu 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Kesehatan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit di sini membicarakan dan membahas tentang bagaimana mengelola kesehatan lingkungan khususnya di rumah sakit yang berhubungan tentang sanitasi dan pengelolaan limbah-limbah yang ada di rumah sakit. Adapun pencapaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mengerti pola dan konsep dasar lingkungan rumah sakit serta pengelolaan limbah pada rumah sakit. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang audit lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami teknologi manajemen limbah cair di rumah sakit. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami teknologi manajemen limbah padat dan infeksius. Kemudian mampu mengidentifikasi surveillance untuk infeksi nosokomial. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Selanjutnya mahasiswa pun mampu untuk mengidentifikasi pencegahan pencemaran yang ada di rumah sakit. Mahasiswa juga mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko rumah sakit, baik itu biaya rumah sakit maupun tentang sanitasi di rumah sakit. Nah, berikut ini saya akan mencoba untuk mendeskripsikan salah satu materi dalam mata kuliah Manajemen Kesehatan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit, yaitu tentang teknologi manajemen limbah padat dan limbah infeksius di rumah sakit. Nah, materi pembelajaran yang saya berikan ke mahasiswa diantaranya adalah definisi limbah padat, kemudian yang kedua definisi limbah infeksius, yang ketiga, ruang lingkup limbah padat di rumah sakit. Yang keempat, karakteristik limbah padat. Dan yang kelima, kategori limbah serta pengelolaan dan pengolahan limbah padat berbahaya maupun yang tidak berbahaya di rumah sakit. Nah, saat ini di Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia Makassar sudah menerapkan proses pembelajaran secara offline atau secara luring, sehingga interaksi aktif antara dosen dengan mahasiswa, begitupun sebaliknya mahasiswa ke dosen bisa terjaring di mata kuliah ini. Inovasi di perkuliahan saya kali ini menggunakan beberapa aplikasi tambahan dalam mendukung teknologi perkuliahan, yaitu absen menggunakan barcode. Jadi biasanya kita menggunakan absen secara manual yang menurut saya itu sangat membuang waktu, sehingga kita menggunakan sistem barcode. Kemudian yang kedua, metode pelatihan menggunakan aplikasi Quizzes dan menggunakan aplikasi Kahoot, yang semua tujuannya ini agar dapat tercipta lingkungan proses belajar mengajar yang asik, yang tidak tegang dan tidak membosankan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang akan berdampak pada lulusan nantinya yang akan lebih kompeten, yang mungkin kompetennya itu yang lebih berkompetensi sesuai dengan apa yang saya harapkan dan mungkin dari institusi yang harapkan. Itu khusus untuk alumni ke depannya. Nah, untuk metode pembelajaran atau mode pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, saya menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi yang diharapkan mahasiswa itu dapat memahami secara luas dan secara padat dan secara tepat materi yang diberikan. Tapi biasanya sebelum saya membawakan materi pada pekan itu, saya akan melakukan review kembali mengenai materi-materi pekan lalu yang saya sampaikan. Sehingga
mahasiswa tahu bagaimana sinkronisasi antara materi pekan yang lalu dengan materi yang akan saya bawakan sekarang. Nah, setelah pemberian materi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab di sini tujuannya agar mahasiswa lebih menguasai dan memahami tentang materi yang saya bawakan. Nah, sehingga ada sesuatu hal yang tidak dimengerti oleh mahasiswa itu bisa ditanyakan kembali dan bisa diberikan pemahaman secara mendalam dan secara mendetail. Kemudian kedua, saya menggunakan metode diskusi kelompok, baik itu diskusi kelompok maupun diskusi mandiri. Di sini pemberian diskusi saya berikan studi kasus sehingga mahasiswa mampu memiliki pola pikir yang lebih terarah, lebih kritis, lebih aktif dan lebih kreatif. Nah, dalam mempresentasikan materinya atau mempresentasikan diskusinya, maka mahasiswa juga diajarkan untuk berdiri di depan umum, yang sehingga pada akhirnya mahasiswa ini mampu untuk berdiri di depan masyarakat, menghadapi masyarakat tanpa ragu dan tanpa canggung. Jadi mahasiswa tidak canggung lagi untuk berhadapan dengan mahasiswa. Saya menggunakan pembagian kelompok ini dengan metode PBI atau Program Based Learning atau pemberian studi kasus sehingga mahasiswa mampu melihat kondisi khususnya mengenai kesehatan lingkungan yang kekinian yang lagi viral. Seperti contoh, kemarin saya sempat memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menganalisis gambaran mengenai pengelolaan limbah medis di masa pandemi di rumah sakit, khususnya di rumah sakit yang menjadi patokan atau menjadi rujukan COVID-19. Jadi mereka mampu untuk mengembangkan isu dan mencari solusi untuk mengatasi isu tersebut. Nah, ketiga, saya menggunakan pelatihan soal itu menggunakan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi Quizizz. Sehingga tujuan dari latihan ini untuk melihat kemampuan atau peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk penilaian. Nah, untuk penilaian yang saya berikan di mata kuliah ini itu berupa 35% dari total diskusi, total kuis, atau total tugas, baik itu secara kelompok maupun mandiri. Kemudian 25% dari ujian tengah semester, kemudian 30% dari ujian akhir semester atau UAS, dan 10% dari kehadiran mahasiswa. Nah, dari hasil evaluasi ini, dari hasil penilaian ini, saya membuka secara transparan nilai-nilai yang telah keluar kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa melihat hasil atau kekurangan apa yang mereka miliki dalam perkuliahan saya. Nah, ketika ada kekurangan seperti itu, saya akan biasanya memberikan remedial kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilainya. Begitupun sebaliknya, ketika saya transparan memberikan nilai, ada kala saya membuat kesalahan dalam pemberian nilai, sehingga mahasiswa bisa bersifat kritis dengan memberikan bukti. Sehingga saya berkesempatan untuk merubah penilaian saya kepada mahasiswa tersebut sebelum dibawa ke bagian akademik kampus. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan video proses pembelajaran saya dalam rangka seleksi sertifikasi dosen, yaitu PDD UKTPT, di mana saya akan melakukan proses PBM dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk itu, selamat menyaksikan.
kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Nah, sebelum saya memulai kuliah, mungkin sebaiknya kita melakukan absen terlebih dahulu. Silakan untuk mengecek barcode untuk absensi. Mungkin saya akan mereview kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Lestari. Izin menjawab materi pekan lalu, Pak. Di mana pekan lalu kita membahas mengenai pengertian limbah dan limbah cair. Yang kedua, karakteristik limbah cair. Dan ketiga, prinsip-prinsip pengolahan limbah cair di rumah sakit. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk teman-teman. Materi minggu ini, pekan ini kita akan membahas mengenai pengelolaan limbah padat dan infeksius. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa ruang lingkup mengenai limbah padat, khususnya di rumah sakit. Yang pertama adalah masalah pengelolaan dan pengolahan limbah klinis dan non-klinis yang sesuai kapasitas rumah sakit. Kenapa bermasalah? Karena biasanya jumlah limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit itu biasanya tidak sesuai. Biasanya terlalu banyak bagi rumah sakit, sehingga rumah sakit harus memerlukan pihak ketiga untuk mengolah limbahnya. Kemudian yang kedua adalah dampak kesehatan petugas, pengunjung, dan juga pasien. Dalam hal ini juga halnya adalah lingkungan. Jadi kita sebagai nantinya pengelola rumah sakit harusnya menjaga kesehatan bukan hanya pasien, tetapi semua karyawan, semua pegawai yang ada di rumah sakit. Itu semua yang harus kita jaga sebagai tenaga kesehatan. Yang ketiga, masalah akibat pengolahan di luar rumah sakit dan adanya pemulung. Kenapa ini menjadi masalah? Ada beberapa rumah sakit yang membuang limbah medisnya, yang notabene limbah medis tersebut bisa menularkan penyakit keluar rumah sakit tanpa diolah terlebih dahulu. Bayangkan ketika ada pemulung yang mengambil limbah tersebut, pemulung tersebut akan bisa terjangkit penyakit dan juga bisa menularkan penyakit ke orang lain. Itu makanya menjadi masalah. Tiga. Yang keempat, sistem sarana dan teknologi pengolahan yang belum memadai. Salah satu teknik pengolahan limbah padat di rumah sakit adalah insinerator atau pembakaran di atas 1000 derajat Celcius. Banyak yang insineratornya rusak, ada yang tidak digunakan. Kenapa? Karena terlalu dekat dengan perumahan warga atau masyarakat. Yang ketika diolah sampahnya di insinerator tersebut, keluar asapnya, uapnya akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit, sehingga tidak bisa berfungsi. Kemudian karakteristik limbah padat di rumah sakit itu kita lihat, bayangkan satu tempat tidur per hari ada sekitar 2,1 sampai 3,2 kg yang dihasilkan rumah sakit. Nah, bayangkan kalau 1 bulan itu semuanya akan ditampung di mana kalau tidak langsung diolah. Kemudian untuk limbah cairnya ada sekitar 8 sampai 10 liter per tempat tidur. Itu per tempat tidur. Jadi bayangkan kalau rumah sakit IPC ada sekitar 50 tempat tidur, berarti 50 dikali 10 liter. Itu per hari. Nah, kemudian ada sampah medis itu 8 sampai 90, kemudian ada limbah medis 10 sampai 20% per hari. Nah, sementara jumlah mikroorganisme yang dihasilkan setiap hari adalah 2,7 kali 10. Bayangkan banyak sekali mikroorganisme yang bisa merusak lingkungan, bahkan mempengaruhi kesehatan dari masyarakat. Jenis bakteri yang sering ada di rumah sakit ada Streptococcus, Enterobacter, kemudian E. coli yang biasa menyebabkan kita sakit perut, ya, buang air. Mungkin ada yang pernah rasakan sangat tidak enak rasanya. Nah,
kita pun mau rasakan itu, dipikir saja kita sudah merasa geli, sudah merasa gimana ya. Kemudian setiap rumah sakit pasti ada jamur, baik itu di ruang perawatan, di perkantoran, dan yang lain sebagainya. Kemudian apa saja definisi limbah rumah sakit? Semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Jadi semua kegiatan rumah sakit, mau di perkantorannya, ada kertas, itu juga salah satu limbah rumah sakit. Apalagi kalau dari hasil aktivitas medis. Nah, jadi kalau dari aktivitas medis itu namanya limbah rumah sakit dan masuk dalam kategori limbah medis atau limbah klinis. Kemudian ada limbah infeksius. Nah, ini yang paling harus kita hindari, limbah infeksius ini. Kenapa? Karena limbah infeksius merupakan limbah yang berpotensi menularkan penyakit. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa? Limbah yang dapat menularkan penyakit? Betul, jarum suntik. Nah, jarum suntik setelah digunakan oleh pasien, dibuang ke tempat umum dan digunakan lagi oleh orang lain, itu bisa saja menularkan berbagai jenis penyakit. Itu salah satu contohnya. Kenapa? Karena limbah infeksius ini mengandung banyak jenis mikroorganisme di dalamnya. Nah, kemudian ada ketika kita terpapar pasti dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian. Itu bahayanya limbah infeksius. Makanya nanti kalau kita ke rumah sakit mungkin berobat atau mungkin menjenguk teman keluarga, itu perhatikan jangan sampai ada sampah yang kita lihat di depan kamar pasien, kita tidak tahu apakah itu sampah infeksius atau bukan, tetap dihindari. Itu nama pencegahannya. Nah, kemudian jenis-jenis limbah medis atau limbah klinis itu biasanya kita dapat dari perairan medis seperti bekas perban, bekas jarum suntik, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian perawatan, di bagian gigi, jelas ya, di poli gigi. Kemudian di veterinari, biasanya ini untuk dokter hewan. Kemudian ruangan farmasi, obat-obatan yang sudah expired atau kadaluarsa. Kemudian di ruang penelitian, biasanya ini di bagian bedah, penelitian bedah. Kemudian di bagian pengobatan dan adalah di bagian pendidikan. Jadi ini sampah yang dihasilkan ini termasuk limbah medis atau limbah klinis. Nah, adapun di rumah sakit sumber dari limbah non medis, artinya limbah non medis dia tidak berasal dari aktivitas medis, tetapi tetap namanya limbah rumah sakit karena dihasilkan oleh aktivitas di rumah sakit seperti dari dapur, ya. Yang tadi mungkin minggu kemarin diskusi mengenai dapur atau laundry, ya, bahwa ada beberapa jenis memang yang tidak menularkan penyakit, tetapi tetap berasal dari rumah sakit. Nah, kemudian bentuk limbah medis ada yang berbentuk benda tajam, ya, seperti jarum suntik, termasuk lidah, ya. Lidah kan benda tajam, bisa menusuk. Jadi hati-hati dengan lidah, ya. Oke, kemudian jaringan tubuh dari hasil operasi, kemudian sitotoksik yang bisa menyebabkan keracunan, kemudian limbah farmasi seperti tadi obat-obat yang sudah tidak digunakan lagi yang mungkin habis masa aktifnya, kemudian limbah kimia, jelas limbah kimia buangan dari laboratorium, kemudian radioaktif buangan dari ruang radiologi, dan terakhir adalah plastik. Plastik ini biasanya buangan dari sumber-sumber yang ada di ruangan operasi, misalnya seperti itu. Nah, yang harus kalian tahu adalah kategori limbah berdasarkan toksisitas. Kenapa berdasarkan toksisitas? Bahwa golongan yang akan saya jelaskan ini semuanya dapat menjadi patogen dan dapat menjadi infeksius. Tapi tidak semua, tapi ada beberapa. Contoh, di golongan A ada dressing bedah, swab, dan kontaminasi. Swab ini biasanya hasil dari korban-korban dari pasien yang sudah terpakai. Kemudian masuk linen dari penyakit infeksi, contohnya linen kain yang sudah digunakan oleh orang atau pasien yang punya penyakit HIV, TBC, dan lain sebagainya, intinya yang menular. Kemudian ada jaringan tubuh yang non infeksi dan bangkai hewan percobaan, itu masuk di golongan A. Kita lihat apa yang ada di golongan B. B itu series bekas yang hampir sama dengan jarum suntik. Kemudian jarum yang digunakan dalam perawatan, mungkin jarum yang bekas jahitan. Kemudian cartridge biasanya dia masuk di bagian laboratorium dan bagian ICU. Kemudian gelas di laboratorium dan benda-benda tajam lainnya.
Untuk golongan C ada dari 5 laboratorium khususnya postpartum, kecuali golongan A. Postpartum itu sebelum melahirkan, ya biasanya di bagian kebidanan. Jadi apa saja, nah mungkin kita bisa bahas setelah perkuliahan ini. Kemudian golongan D itu merupakan limbah kimia dan dari bahan farmasi. Jadi itu ada 4 golongan yang harus memang kita tahu apa saja limbah dari rumah sakit berdasarkan toksisitasnya, tingkatan beracunnya, tingkatan berbahayanya. Oke, kemudian kita lihat teknik pengelolaan limbah padat rumah sakit. Ini yang harus kalian tahu, karena suatu saat kalian masuk ke rumah sakit, kalian ditempatkan di bagian K3 atau mungkin dimasukkan ke bagian kesehatan lingkungan atau sanitasi rumah sakit, kalian sudah tahu bahwa ternyata ada beberapa teknik pengelolaan limbah padat di rumah sakit. Yang pertama adalah insinerasi, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada pembakaran di atas dari 1000 derajat Celcius. Jangankan rumah sakit, di peraturan undang-undang bahwa puskesmas itu harus minimal ada 1 insinerasi sederhana. Nah, tapi kembali ke masalah yang kemarin yang pernah kita bahas bahwa ada insinerasi tapi lokasinya terlalu dekat dengan rumah warga, akhirnya tidak bisa digunakan. Ya, kemudian kedua adalah sterilisasi. Mungkin masih ingat proses membunuh mikroorganisme termasuk spora dan virus, sementara disinfeksi dilakukan terhadap benda mati. Inactivation artinya kita membunuh virulensi dari suatu virus. Jadi virulensi itu, jadi virus ketika kita hilangkan virulensinya, artinya virus tersebut tidak bisa lagi menularkan penyakit. Itu namanya inactivation. Kemudian irradiation ini kita melihat pemberian zat kimia. Pernah lihat air, ya air limbah itu kita berikan amoniak, ya supaya tidak terlalu bau, karena amoniak itu sebuah bakteri juga, dari bakteri baik. Mungkin pernah lihat minuman yang ada bakterinya? Ya, dari ya. Nah, seperti itu. Kemudian grinding and shredding artinya penghancuran dan pemotongan kecil-kecil. Jadi sampah-sampah khususnya yang padat, biasanya kita potong kecil-kecil baru kita olah kembali. Dan terakhir adalah compaction atau pemampatan. Pemampatan ini biasanya kita lebih tekankan kepada penguburan sampah. Hampir sama hal dengan sanitary landfill. Jadi kita kubur, kemudian kita berikan zat kimia supaya mudah terurai dan tidak mencemari lagi tanah yang ada di sekitarnya. Itu teknik pengelolaan limbah padat. Nah, ini pengolahan limbah padat yang tidak berbahaya dan berbahaya. Jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengolah ketika kita temukan sampah seperti itu? Pertama, sumber sampah. Kemudian kita pilah. Ini khusus untuk yang tidak berbahaya. Kalau bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Bisa kita lakukan 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Betul. Nah, kalau tidak dimanfaatkan, kita lihat lagi apakah sampah tersebut bersifat organik atau anorganik. Ada yang tahu apa perbedaan antara organik dengan anorganik? Ya, Sarita. Jadi menjawab Pak, jadi sampah organik adalah sampah yang bisa diurai, sedangkan sampah anorganik itu sampai tidak bisa diurai. Contohnya seperti jika sampah organik itu dia bisa dijadikan bisa didaur ulang, sedangkan sampah anorganik itu tidak bisa didaur ulang, tetapi bisa dijadikan sebagai pupuk. Oke, kesimpulan saya itu. Bagus sekali jawabannya ya seperti itu. Jadi organik itu bisa didaur ulang. Bisa dijadikan composting. Contohnya seperti daun, kotoran hewan, ya. Kemudian anorganik, kalau tidak dimanfaatkan, kita langsung bakar di insinerator atau menggunakan sanitary landfill yang tadi yang penguburan. Nah, bagaimana kalau limbah padat berbahaya? Ketika kita dapatkan limbah padatnya, kita pengolahan dulu, baru kita lakukan pengolahan. Karena mau dilihat apakah sampah ini memang tingkat virulensinya atau tingkat berbahayanya itu sangat tinggi. Kemudian ketika kita sudah masukkan ke insinerator, pembakaran hasil insineratornya kan bisa berupa abu atau berupa pasir. Nah, kita buang. Setelah kita buang, kita lakukan dulu reset containment atau secure landfill, artinya diberikan bahan-bahan kimia lagi
sehingga betul-betul bakteriologi atau virologi yang ada di dalam sisa-sisa pembuangan insinerator tadi sudah bersih dan akhirnya bisa bebas dibuang di sungai atau bisa bebas dibuang di laut. Jadi untuk pengelolaan atau pengolahan limbah berbahaya dan yang tidak berbahaya seperti itu, semoga materi ini bisa membawa kalian untuk membuka pikiran, memahami, bahkan nantinya bisa mengaplikasikannya ke masyarakat seperti itu. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, Marwah. Izin bertanya Pak, apakah limbah medis yang ada di rumah sakit itu sudah termasuk dalam limbah infeksius? Izin bertanya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab pertanyaan temannya? Baik, terima kasih. Izin menjawab Pak. Jadi menurut yang saya tangkap dengan penjelasan yang Bapak berikan, saya tangkap bahwa semua limbah infeksius itu sudah termasuk ke dalam limbah medis. Sedangkan limbah medis belum termasuk ke dalam limbah infeksius, Pak. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, jadi mungkin saya tambahkan lagi untuk jawaban Sarita atau Marwah. Ya, betul tadi bahwa dikatakan semua limbah infeksius otomatis sudah termasuk limbah medis. Tetapi tidak tentu bahwa limbah medis adalah limbah infeksius. Contohnya, jarum suntik infeksius, ia pasti limbah medis. Tetapi botol infus yang tidak bersentuhan dengan pasien itu namanya limbah medis, tapi tidak infeksius karena tidak bisa menularkan penyakit. Ya, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Masalah yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang bertanya? Izin bertanya Pak, Ya. tadi Bapak jelaskan mengenai pengolahan limbah padat di rumah sakit. Pada poin pertama itu ada insinerator. Bapak bilang kalau misalkan di rumah sakit itu harus memiliki minimal 1 insinerator. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau suatu rumah sakit tidak memiliki insinerator? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Kasih aplaus dulu untuk pertanyaannya. Nah, masalah inilah yang menjadi isu di Indonesia saat ini. Insinerator. Ada insinerator, tapi tidak bisa digunakan. Ada juga rumah sakit tidak memiliki insinerator, tapi dia bisa mengolah limbahnya. Nah, satu cara adalah menggunakan pihak ketiga. Artinya pihak ketiga, perusahaan pengolahan limbah datang ke rumah sakit untuk bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengambil sampah yang ada di rumah sakit untuk diolah di tempat pihak ketiga tersebut. Itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit ketika tidak memiliki insinerator. Seperti itu. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin saya akan melihat seberapa paham kalian mengenai materi yang akan saya sampaikan atau yang telah saya sampaikan hari ini. Oleh sebab itu, saya akan memberikan satu kuis untuk hari ini, satu latihan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan dibuka aplikasi Quizzes. Turunnya. Sudah siap? Ya. Pelajaran telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.